Oke. Itu foto. Ini ada Pak. Ya. Mulai. Dan
Mohon izin Pak, izin Bapak udah bisa dimulai mungkin Bapak. Ini udah kelihatan ya, Fadel? Siap, sudah Bapak, kelihatan Bapak. Oke. Baiklah, mohon izin Bapak, saya buka dulu Bapak. Silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Kepala Pusat Pengembangan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, Bapak Dr. Olan Sitorus SHMS. Selamat pagi Pak Kapus. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Bisa kita mulai? Siap, bisa Bapak. Baik. Selamat pagi para taruna D4 yang saya cintai dan saya banggakan. Suaranya jelas ya? Siap, jelas Bapak. Baik. Materi saya yang keempat ini adalah mengenai hak guna usaha dan hak guna bangunan ya. Nanti bahannya saya kirim, tetapi saya hanya ingin menekankan saja beberapa tambah informasi setelah keluar PP 18 tahun 2021 ya. Nah, pertama sebagai lembaga hukum. Dalam hal ini isi dan sifatnya. Ya. Isi dan sifat hak guna usaha itu atau HGU itu adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai negara dalam jangka waktu tertentu. Ya, nanti jangka waktunya itu kita jelaskan. Saudara-saudara, HGU itu seperti kuliah saya pertama adalah hak yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan usaha ya. Usaha dalam hal ini adalah kepentingan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau orang berusaha itu tidak sekedar memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya, tapi juga untuk memenuhi kepentingan yang lebih besar, ya, kepentingan yang lebih besar. Nah, pertama di situ dikatakan HGU itu adalah hak untuk berusaha, ya. Jadi dia bukan hak memiliki, tapi adalah hak untuk berusaha di atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Ya. Nah, apa itu pengertian di atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara? Yaitu di atas tanah yang secara langsung menjadi objek hak menguasai negara. Ya. Jadi secara melekat langsung objek hak menguasai negara. Nah, itu yang pertama. Tetapi ada perkembangan baru.
HGU itu tidak hanya di atas tanah negara lagi, melainkan juga boleh di atas tanah HPL, ya, di atas tanah HPL. Nah, mengapa demikian? Ya, karena HPL itu juga sebenarnya lebih dekat statusnya sebagai status tanah negara, ya. HPL itu juga lebih dekat dibandingkan dengan status tanah hak. HPL itu sebenarnya lebih dekat sebagai tanah negara. Jadi dalam rangka memperluas objek untuk mendorong iklim berusaha, kita melihat HPL ini perlu dikembangkan untuk kepentingan usaha di negara kita, kepentingan investasi dan seterusnya. Ya, oke. Sekarang kita mempelajari jangka waktunya, ya. Jangka waktu HGU. HGU itu adalah hak atas tanah yang jangka waktunya lebih kuat setelah hak milik. Ya. Nah, di UUPA dikatakan paling lama 25 tahun itu buat perorangan. Ya. Kalau ada perorangan yang ingin mendapatkan HGU, dia paling tinggi 25 tahun. Tetapi untuk kepentingan usaha, dia boleh 35 tahun. 35 tahun. Ya. Setelah itu bisa diperpanjang 25 tahun lagi. Ya. Jadi UPA sebenarnya hanya mengatur pemberian dan perpanjangan. Tetapi kemudian ada PP 10 tahun 96 pada waktu itu juga mengatur pembaharuan. Jadi kalian harus tahu sejarah terminologi itu, ya. Sebenarnya UPA itu hanya mengatur pemberian dan perpanjangan, tetapi tahun 96 dalam mendukung investasi juga dikatakan bahwa HGU itu juga boleh diperbaharui, ya, boleh dilakukan pembaharuan. Apa beda perpanjangan dengan pembaharuan? Kalau perpanjangan, kewajibannya lebih ringan daripada pembaharuan. Ya, jadi dia misalnya tidak perlu membayar BPHTB. Sedangkan pembaharuan itu prinsipnya sama dengan pemberian awal, maka pembaharuan juga 35 tahun. Nah, itu di PP 40 tahun 96. Lalu pada pengaturan yang terbaru, itu PP 18 tahun 2021, dikatakan lagi HGU itu boleh dilakukan perpanjangan dan pembaharuan. Nah, apa yang baru di sini? Ya, tadi UPA mengatakan hanya pemberian dan perpanjangan. PP 40 tahun 96 pemberian, perpanjangan, pembaharuan, kan gitu ya. Lalu PP 18 tahun 21 juga pemberian, perpanjangan, pembaharuan. Nah, lalu apa beda PP 18 dengan PP 40 tahun 96? Di PP 18 di sini ada semacam kebijakan bahwa siklus HGU itu sebenarnya sudah
meliputi pemberian, perpanjangan, dan pembaharuan. Ya, dia siklusnya itu pemberian, perpanjangan, pembaharuan. Tetapi jangka waktunya tetap 35, 25, 35. Hanya saja ada macam keringanan, kemudahan untuk melakukan perpanjangan dan pembaharuan. Nah, itu juga dalam rangka mendorong investasi. Ya. Oke, jadi kalau dulu perpanjangan pembaharuan bisa dilakukan paling lama 2 tahun sebelum berakhir, sekarang lebih dimudahkan lagi. Perpanjangan pembaruannya itu tidak lagi harus di akhir. Tapi di mana? Itu diatur dalam pasal 25 dan 26. Di situ dikatakan permohonan perpanjangan jangka waktu HGU dapat diajukan setelah usia tanaman ya dan usaha lainnya efektif. Ya, efektif. Jadi boleh setelah ada tanda-tanda usia tanaman itu sudah efektif. Gitu. Jadi ini memang masih belum begitu tegas. Artinya kita nanti harus membutuhkan informasi dari instansi lain, otoritas usaha HGU itu, untuk menentukan apakah usia tanam efektif ini sudah tercapai. Tapi itu mengesankan bahwa permohonan perpanjangan sudah bisa dilakukan sejak awal ya, sejak awal. Lalu permohonan pembaruan juga paling lama 2 tahun setelah berakhirnya jangka waktu. Paling lama ya, paling lama. Nah, artinya sebenarnya juga ada semacam ingin mengubah, seharusnya ini juga tidak harus di akhir, tapi juga bisa di awal. Nanti persisnya kita ikuti ketentuan permennya. Di sini hanya memberi sinyal akan diberikan kemudahan perpanjangan dan pembaruan. Terus yang kedua tadi apalagi ada semacam upaya memulai perpanjangan jangka waktu HGU ini dengan mengatakan siklus HGU itu sebenarnya meliputi pemberian, perpanjangan dan pembaruan begitu, tetapi tidak diberikan sejak awal ya. Kalau diberikan sejak awal nanti kita bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau diberikan setelah berjalan, setelah usia tanaman itu mulai efektif, itu berarti dalam pemahaman kita di birokrasi itu tidak diberikan sekaligus ya. Kalau diberikan sekaligus itu sudah kita tahu sama-sama itu bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi diberikan setelah usia tanaman itu mulai kelihatan efektif ya. Mungkin ada yang bertanya sampai di sini dulu, silakan. Baik, kalau tidak ada kita lanjut ya. Mohon izin bertanya, Pak. Siapa ini? Rifkian, Pak. Mohon izin, Pak. Silakan Rifkian. Saya ini Pak izin bertanya terkait tentang yang tadi Pak, usia tanaman efektif itu ditentukan dari masa panennya atau mungkin jika HGU itu diwujudkan dalam katakanlah ini Pak seperti hutan jati. Nah, itu bisakah diukur dari diameter tertentu atau mungkin variabel tertentu lain? Nah, atas dasar apa diukur dari usia tanaman itu Pak, yang faktor lain gandengan dari usia tanaman tersebut Pak. Kemudian yang untuk perusahaan itu bisa disebut efektif juga dalam penghasilannya itu apa Pak batasan-batasannya? Baik, terima kasih. Tadi saya katakan bahwa nanti ini
Itu di apa ya? Di mute dulu itu ya. Saudara Rifkian, tadi saya katakan usia tanaman efektif ini dilihatnya itu adalah apakah nanti kira-kira tanaman ini akan prospektif, sudah mulai terjamin nggak usahanya ini akan berjalan dengan baik. Udah ada perhitungan-perhitungan seperti itu. Tetapi nanti sekali lagi persisnya nanti kita lihat di permennya, ya. Nanti kita lihat permennya di sini. Itu satu. Terus yang kedua, kalau prediksi saya nanti untuk menyatakan usia tanaman efektif ini itu kita dapatkan dari akan ada mungkin semacam pertimbangan dari otoritas tanaman itu. Otoritas tanaman itu ya tentu adalah Kementerian Pertanian, ya. Jadi melihatnya di situ dan pastinya nanti kita tunggu permennya. Begitu ya, Saudara Rifkian ya. Siap Bapak, terima kasih Bapak. Baik, saya kira kita lanjut lagi ke materi berikutnya, yaitu subjeknya. Kalau di subjek tidak ada perbedaan, nanti kalian lihat bahan ini ya, ada 2, WNI dan Badan Hukum. Kalau WNI tadi maksimal 25 tahun, kalau Badan Hukum bisa 35, diperpanjang 25, dan diperbarui 35. Nah, sekarang objeknya, objek HGU. Tadi di atas sudah kita ketahui bahwa tanah HGU itu harus tanah negara, kan begitu ya? Harus tanah negara. Nah, harus tanah negara, tapi kemudian perkembangannya boleh di atas tanah hak pengelolaan, ya, di atas tanah hak pengelolaan. Mungkin mengenai itu ada yang ingin ditanya? Saya bikin dikit Bapak, mohon izin Bapak. Silakan. Terkait dengan PP 18/2021 kan yang seperti Bapak tadi katakan bahwa HGU sekarang itu tidak hanya di atas tanah negara Bapak, bisa juga di atas HPL. Jadi pertanyaan saya Bapak intinya itu apabila HGU tersebut masa jangka waktunya telah berakhir, apakah kembali ke induk HPL atau bagaimana Pak? Mohon penjelasan saja Bapak, terima kasih. Ya tentu, kalau yang diberikan di atas tanah HPL, tentu nanti kembali kepada pemegang HPL ya. Itu makanya sebenarnya ketentuan ini, ketentuan memberikan keluasan objek ini dengan diberikannya, dengan dimungkinkannya di atas HPL, ini sebenarnya malah memperkuat posisi negara. Nah, itu yang kita kemarin dalam proses penyusunan itu, ini kan mendapat kritik ini, kritik yang lumayan lah ya, yang intensif dari rekan-rekan pemerhati, dari LSM, dan seterusnya. Tapi sebenarnya dengan diberikan di atas tanah HPL, justru negara itu lebih kuat memonitornya. Kenapa? Kalau selama ini HGU di atas tanah negara, itu kan masih banyak perdebatan bagaimana hak prioritasnya, karena merasa akan berakhir nanti menjadi tanah negara, lalu ada orang-orang yang rame-rame mulai mendudukinya sehingga mengganggu ketertiban dan membuat investasi itu menjadi ragu-ragu, begitu ya. Dengan di atas tanah negara, maka itu semakin jelas. Sebab kalau berakhir HGU-nya, dia menjadi aset HPL. Kalau ada orang yang merambah tanah di atas HPL, itu jadi tindak pidana, ya, itu jadi tindak pidana. Nah, itu artinya semakin jelas bagaimana aspek HGU
yang di atas tanah HPL, ya. Kontrolnya lebih kuat, ya. Nah, kalau di atas tanah negara itu kan masih debatable apakah perambahan di atas HGU yang sudah berakhir itu pidana, itu debatable. Tapi kalau misalnya di atas tanah HPL ada orang yang merambah HPL masih HGU-nya masih hidup, ya. HGU-nya masih hidup, itu perambahan. HGU-nya berakhir menjadi HPL. Ada perambahan di atas HPL, itu juga merupakan tindak pidana. Nah ini, jadi sebenarnya kalau diberikan HGU di atas HPL, itu justru lebih mengamankan kepentingan investasi. Supaya ada kejelasan, tidak seperti sekarang ini. Coba lihat itu, saudara-saudara yang di Sumatera Utara, misalnya lihat itu ya HGB PTPN 2, itu lama-lama luasnya mengkerut dari 59.000 hektar, sekarang tinggal 33.000 hektar. Dan mengkerutnya itu, menciutnya itu ada karena hal-hal yang tidak jelas lah, tidak begitu jelas dari segi aspek hukumnya, ya. Nah itu saudara-saudara, makanya sebenarnya tidak ada masalah dengan HGU di atas HPL, karena di satu pihak buat HGU yang baik, ya, yang baik artinya betul-betul mendorong investasi, masa depan HGU di atas HPL itu menjadi lebih jelas. Jadi benar, saudara Fadel, kalau di atas HPL berakhir HGU-nya dia menjadi HPL, gitu ya? Siap Bapak, terima kasih Bapak. Baik. Oke. Mengenai subjek tidak ada masalah karena hampir sama dengan UU PA dan PP 40 tahun 96 ya, WNI dan Badan Hukum. Objek tadi itu dua, dulu hanya tanah negara, sekarang di atas tanah negara dan HPL. Jadi kalau misalnya masih dalam posisi tanah ulayat yang belum di HPL kan, dia harus dilepas dulu, kecuali tanah hak ulayat yang sudah di HPL kan. Kalau sudah di HPL kan juga bisa diberikan HGU di atas tanah HPL hak ulayat, ya. Kalau dia masih kawasan hutan, dilepas dulu. Dilepas dulu. Pokoknya intinya HGU itu harus di atas tanah negara atau di atas tanah HPL, begitu ya. Harus clear dan clean di atas tanah negara atau HPL. Nah, sekarang kita pelajari cara terjadinya. Cara terjadinya hak ulayat. Karena pada HGU di atas tanah negara, maka pemberiannya sama seperti yang lama, yaitu dengan pemberian hak oleh menteri, ya, oleh menteri atau nanti pejabat yang mendapat pelimpahan, ya. Nah, tetapi kalau di atas tanah HGU, kalau HGU di atas tanah HPL, maka pemberian haknya diberikan oleh menteri setelah mendapat persetujuan dari HPL. Nah, samalah dengan pemberian hak atas tanah di atas HPL lainnya. Harus ada dulu persetujuan HPL, baru nanti ditindaklanjuti dengan SK Bapak Menteri atau pejabat yang mendapat delegasi. Jadi yang baru di sini adalah yang kedua ini, pemberian oleh Menteri setelah persetujuan HPL. Peralihannya juga tidak ada masalah, ya. Beralih itu artinya dengan perbuatan hukum, dialihkan itu tanpa perbuatan hukum.
Oke, dan pejabat yang mengalihkan juga sama, PPAT, ya. Dulu dalam sejarahnya tahun 60 sampai tahun 80-an pernah peralihannya itu oleh pejabat BPN di pusat, Direktur Pendaftaran Tanah dulu ya. Tapi setelah tahun 98 semua itu dengan PPAT biasa ya. Kalau dulu itu dengan PPAT khusus ya. PPAT khusus itu artinya adalah Direktur Pendaftaran Tanah pada masa itu. Tapi sejak tahun 98 dan sampai sekarang peralihannya itu dengan akta PPAT ya. Pembebanannya ini sama juga ya. HGU juga dapat dibebani dengan hak tanggungan. Mungkin ini yang pasal 18 Undang-Undang Hak Tanggungan ini perlu juga kalian ketahui. Bagaimana kalau ya hapus hak tanggungannya. Di sini coba ini ada pasal 18 HT ya mengatakan hapusnya hak tanggungan karena hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan tidak menyebabkan hapusnya utang yang dijamin. Maksudnya begini, saudara-saudara. Kalau misalnya HGU itu diagunkan, ya, dijadikan jaminan hak tanggungan, ya, dalam perjalanannya hak atas tanahnya itu hapus. Kalau hak atas tanahnya hapus, kan hak tanggungannya hapus, kan begitu, saudara. Nah, apakah kalau hak tanggungannya hapus berarti utangnya hapus? Tidak. Ya, utangnya itu tetap harus dibayar, tetapi si kreditor tidak lagi menjadi kreditor istimewa. Kreditor istimewa artinya kreditor yang dapat hak didahulukan, hak preference, ya, hak preference. Nah, jadi ini nanti mungkin akan kalian pelajari lebih mendalam dalam mata kuliah hak jaminan atas tanah atau hak tanggungan. Ya, jadi bagaimana kalau ada orang mengagunkan HGU, ya, lalu dalam perjalanannya HGU-nya hapus, apakah utangnya hilang? Ya tidak, utangnya tetap harus dibayar, tapi posisi kreditor, ya, posisi yang meminjamkan uang itu tidak lagi dapat kedudukan istimewa, tidak lagi mempunyai hak preferen. Tapi haknya sudah hak konkuren. Hak konkuren itu artinya sama seperti kreditor yang lain. Oke, ada pertanyaan sampai di sini, saudara-saudara? Mohon izin, Pak, ingin bertanya. Pandi. Siapa? Silakan. Jadi gini Pak, di Banyuwangi, Jawa Timur Pak, itu ada masalah. Kebetulan itu saudara saya sendiri. Itu ceritanya tuh gini Pak, itu kan ada sebuah pabrik yang didirikan di tanah negara. Lalu di pabrik tersebut membuat seperti kayak perumahan gitu Pak untuk karyawannya. Nah, jadi oleh entah itu oknum karyawan itu dijual kepada saudara saya Pak. Nah, sama saudara saya karena tertarik dengan harga juga murah, akhirnya dibeli, tapi cuma dengan bukti itu cuma kwitansi, Pak. Nah, itu tapi terus juga udah berlangsung lama, kurang lebih sekitar 20 tahun lebih, Pak, kalau nggak salah. Nah, terus itu ingin, saudara saya itu ingin menjadikan rumah itu dijadikan sertifikat gitu, Pak. Itu menurut Bapak bagaimana, Pak? Terima kasih. Rumah itu di atas pabriknya tanah negara. Siapa? Seperti itu. Kok bisa pabrik ya? Kertas, Pak. Gimana? Itu pabrik kertas. Harusnya di atas HGB ya? Kalau itu kemungkinan kurang tahu, cuma itu di sekitarnya pabrik kertas gitu, Pak. Jadi saya menanggapnya kayak itu kayak perumahannya punyanya pabrik kertas gitu, Pak.
Ya, tetapi kan dia menjualnya itu dengan hak apa? Kemungkinan HGB, Pak. Ya kalau HGB tidak ada masalah. Asal jelas HGB ya. Nah, kita takut itu tidak ada haknya, lalu yang menerima itu juga ya menerima peralihan dari tanah yang tidak ada haknya. Ya, nanti dipastikan dulu ya, dipastikan dulu kalau dia HGB harusnya tidak ada masalah. Jadi walaupun cuma dengan tanda bukti kwitansi itu masih bisa Pak ya diproses ya Pak? Ya nanti ya diperbaiki nanti dengan apa PPAT, kembali datang ke PPAT, bikin akta peralihan yang baru. Siap Pak. Terima kasih Pak. Berdasarkan kwitansi itu ya. Siap Pak. Nah kalau yang ini sudah paham semua ini. Kalau misalnya HGU diagunkan, lalu HGU-nya berakhir, kan otomatis hak tanggungannya berakhir, kan begitu kan? Tapi hak tanggungan berakhir bukan berarti hutang berakhir, gitu ya. Hutang berakhir, hutangnya tetap harus dibayar, tetapi kreditor itu posisinya jadi lebih lemah karena dia tidak punya lagi hak istimewa ya untuk menagih hutang itu. Hak istimewa itu apa artinya itu? Itu hak preferen. Hak preferen itu artinya kalau si debitur itu punya utang banyak, pemegang hak tanggungan itulah yang didahulukan untuk dibayar, ya, untuk dibayar hutangnya. Jadi dia punya hak untuk mendapat pengembalian hutang yang didahulukan. Itu namanya hak istimewa, hak preferen. Saya kira udah paham itu ya. Izin bertanya, Pak. Silakan Ahmadin. Kalau misalkan hak tanggungannya terhapus, Pak, lalu apa jaminan dari untuk pihak kreditornya, Pak? Apa namanya, sehingga yang meminjam uang ini tetap membayar gitu, Pak? Bahkan kalau kita minjam uang, kan ada dulu akta notaris pinjam meminjam, kan ada akta pinjam pinjamnya, akta pinjam meminjamnya dengan notaris, akta notaris. Lalu itu nanti kita pergi ke PPAT, berikan hak tanggungan ya. Jadi kalau hak tanggungannya berakhir, itu kan perjanjian hutang piutangnya tidak hilang, ya tidak hilang. Jadi si kreditor tetap bisa meminta tagihan hutangnya dengan dasar perjanjian hutang piutang itu. Jelas ya? Siap, jelas, Pak. Oke, bagus. Sekarang kita lanjut ke hapusnya HGU. Ini juga tidak ada, pada prinsipnya tidak ada perubahan, saudara-saudara ya. Nah, ini kita langsung saja ke PP 31 sekarang. Nah, hapusnya pertama adalah karena jangka waktunya berakhir. Tentu kalau jangka waktunya berakhir, tentu statusnya itu status haknya berakhir. Terus yang kedua, karena dibatalkan oleh pemerintah sebelum jangka waktunya berakhir, ya. Kenapa pemerintah bisa membatalkan sebelum jangka waktu berakhir? Mungkin ada kewajiban yang tidak dijalankan, ya, tidak dijalankan. Terus yang kedua, mungkin ada cacat administrasi di proses peralihannya, begitu ya. Nah, yang ketiga, karena putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, itu yang kedua. Jadi pembatalan itu bisa oleh instansi yang memberikan hak, ya, bisa oleh pengadilan. Ya, HGU bisa dibatalkan oleh yang memberikan hak, bisa juga oleh pengadilan. Yang ketiga, diubahnya hak menjadi hak atas tanah yang lain. Jadi misalnya ada HGU
tapi karena perkembangan wilayah, tata ruang, dan seterusnya, dia tidak lagi efektif sebagai HGU, dia mungkin jadi efektif menjadi HGB untuk pembangunan non-pertanian. Lalu dia, kalau dia udah berubah menjadi hak lain, tentu batal HGU-nya. Yang berikutnya, dilepaskan secara sukarela. Dilepaskan secara sukarela ini tidak ada masalah ya. Dilepaskan secara sukarela ini bisa dengan ganti kerugian, bisa tanpa ganti kerugian. Nah, bisa saja. Karena dia baik, misalnya pemegang HGU-nya baik, ini tanah ini kok menghambat akses ke kampung, yang lain begitu ya, bisa saja dia memberi tanah, melepaskan sebagian dari HGU-nya, diberikan untuk jalan supaya HGU-nya itu bisa dilewati oleh masyarakat, supaya HGU-nya itu tidak menghambat akses masyarakat ke perkampungan yang lain. Bisa dia lepas untuk jalan dengan sukarela, dengan ganti rugi atau tanpa ganti rugi. Lalu dilepaskan untuk kepentingan umum. Kalau dilepaskan untuk kepentingan umum, itu harus dengan ganti kerugian, ya, harus dengan ganti kerugian, karena dia masuk rezim pengadaan tanah. Ya. Berikutnya dicabut berdasarkan undang-undang. Ini berdasarkan undang-undang pencabutan hak 21 tahun 20 tahun 61, sorry. Lalu karena ditetapkan sebagai tanah terlantar. Lalu karena tanahnya musnah. Nah, HGU yang hapus karena tanahnya musnah, itu hanya di atas tanahnya yang musnah. Jadi kalau misalnya ada HGU-nya 100 hektar, tanah musnah itu 1 hektar, HGU-nya hanya hapus di atas tanah yang 1 hektar. Ya. Lalu berakhirnya perjanjian pemanfaatan tanah untuk HGU di atas HPL, ya. Lalu pemegang hak tidak memenuhi syarat lagi sebagai subjek hak, ya. Misalnya perusahaannya bangkrut, begitu ya. Nah, begitulah saudara-saudara materi tentang HGU. Ada yang bertanya seputar itu? Izin bertanya, Pak. Silakan, Muhammad Fuad dari mana? Dari umum, Pak. Oke, silakan, Fuad. Izin bertanya mengenai apakah petani perkebunan kecil itu harus mematuhi undang-undang tentang perkebunan, Pak? Apakah perkebunan harus selalu dilakukan di atas tanah yang berstatus HGU? Lalu bagaimanakah kebanyakan perkebunan di tradisional itu, Pak, yang melakukan usaha perkebunan di atas tanah mereka sendiri, Pak? Itu bagaimana, Pak? Terima kasih. Maaf, coba diulangi, ada suaranya hilang-hilang, Fuad. Siap. Intinya, Pak, apakah petani perkebunan kecil itu harus mematuhi undang-undang tentang perkebunan? Apakah perkebunan harus selalu dilakukan di atas tanah yang berstatus HGU? Lalu bagaimana kebanyakan perkebunan tradisional yang melakukan usaha perkebunan di atas tanah milik mereka sendiri, Pak? Terima kasih. Bagus, ya, pertanyaan bagus ya. Oke. Tadi dikatakan penggunaan HGU itu untuk pertanian, perikanan, peternakan, ya. Pertanian itu bisa kalau agak luas namanya kan perkebunan, begitu ya. Nah, perkebunan rakyat yang luasnya di bawah 25 hektar itu tidak harus dengan HGU. Bisa dengan hak milik, tergantung nanti ketentuan pembatasan pemilikan tanah pertanian di daerah itu. Kan kalau dia daerah tidak padat, rakyat masih boleh punya hak milik sampai 20 hektar. Saudara ya. Nah, jadi sampai kalau udah ada peraturannya tuh, ada 7,5 hektar, ada 5 hektar. Kalau daerah padat 5 hektar. Jadi kalau rakyat itu hendak berusaha perkebunan hanya 5 hektar, 10 hektar, dia bisa dikasih hak milik. Itu boleh hak milik ya. Yang butuh HGU itu kalau sudah 25 hektar ke atas. Jadi aman saudara-saudara, rakyat bertani, berkebun itu punya sawit 5, 10 hektar sampai 20 hektar, aman dengan hak milik. Ya. Kira-kira begitu maksudnya ya, Saudara Fuad? Siap, terima kasih, Pak. Oke.
sebelum ke topik HGB, hak guna bangunan, ada pertanyaan lagi? Izin, izin Pak. Yova, dari mana Yova? Iya Pak, saya Yova Pak dari Jawa Tengah. Ragen Pak. Kantas Ragen. Tidak Pak, dari umum Pak. Oke, silakan Yova. Ini Pak terkait hapusnya HT tadi. Kan kalau terpaksa HGU loh. enggak Pak, yang tadi Pak, yang terkait hapusnya HT Pak. Oh, HT, oke, silakan. Nah, jika terpaksa si pengutang itu tidak mau lagi Pak melunasi utangnya karena HGU-nya sudah hapus. Lalu apa Pak yang bisa dilelang oleh si kreditor itu Pak? Gitu Pak, terima kasih. Oh, bagus. Itu pertanyaan bagus itu. Dia tidak mau, padahal haknya itu sudah habis, begitu ya? Nanti kalau haknya habis, itu kan masih ada hak keperdataan bekas pemegang hak. Jadi HGU yang habis tidak berarti tanahnya hilang. Kalau dia menguasai secara fisik, itu kan masih tanah dia kan? Jadi kalau misalnya dia usahanya itu bangkrut, tapi tanahnya masih ada, nanti tanahnya itu masih laku dijual. Meskipun harganya tidak setinggi ketika dia punya HGU. Jadi yang bisa diambil itu adalah ya harta kekayaannya itu, dan menurut hukum hutang piutang, hutang orang itu melekat. Jadi artinya harta yang lain juga bisa diambil karena hutang seseorang. Hutang itu melekat, makanya kita diajarkan oleh agama nggak boleh berhutang itu sampai mati, ya. Dia melekat. Jadi kalau HGU-nya hilang, dia harus bayar. Bayarnya dari mana? Kalau usahanya bangkrut, mungkin dia jual itu tanah negara bekas tanah hak. Atau itu sudah dijual juga tidak bisa bayar hutang, ambil hartanya yang lain. Karena hutang itu harus dibayar sampai dia mati, kalau perusahaan sampai dia bangkrut. Begitu ya. Nah, itu makanya ajaran-ajaran agama mengajarkan kita jangan berhutang yang tidak mampu dibayar. Sebab kalau nggak mampu dibayar, itu juga nanti dituntut kepada ahli waris. Ya. Jadi bisa diambil hartanya yang lain. Begitu ya, saudara ya? Ya Pak, terima kasih. Oke. Masih ada yang lain lagi, saudara? Izin Pak, izin bertanya. Izin Pak. Rendra. Ya, Pak. Rendra Dari umum Pak. silakan, dari mana? Jika HGU batal karena RT RW, apakah si pemegang HGU akan diberikan ganti atas HGU-nya Pak? HGU yang batal lagi Pak. HGU batal karena RT RW. Ya, karena ganti RT RW menjadi daerah yang HGB tadi Pak. Loh, kalau itu kan ada kasus dia mungkin HGU-nya batal karena RT RW harus HGB kan begitu ya? Ya Pak. Tetapi kan biasanya yang punya tetap dia juga, dia hanya berubah haknya berganti dari HGU menjadi HGB. Tapi biasanya yang punya ya dia juga itu, saudara Hendra. Oh, berarti tetap memperoleh ya Pak? Ya, punya dia juga itu, batal, HGU-nya yang batal. Tapi kan tanahnya masih punya dia. Tentu nanti dia mengurus hak atas tanah sesuai dengan arahan tata ruang yang berlaku. Ya, terima kasih Pak. Ya, bagus. Nah, kalau tidak ada lagi kita lanjut ke HGB ya. Izin Bapak. Prayoga dari mana? Dari Bengkulu Pak, Kanwil Bengkulu. Kanwil, pegawai Bengkulu. Iya Pak. Ini Pak untuk sharing Pak. Misalkan di Bengkulu kebetulan ada perkebunan teh Sarana Mandiri Mukti. Dan saat itu memang tahun 2019. Swasta? Ya. Kebun swasta atau negara? Swasta Pak, swasta. Oke, lanjut. Sarana Mandiri Mukti dan dia melakukan perpanjangan itu dari tahun 74 dia
bikin terus mau perpanjangan, kan ketentuan baru sekarang mesti ada plasma 20% dari luas HGU. Masalahnya di lokasi tersebut di Kepahyang, Kabupaten Kepahyang, Kebawetan, itu tidak ada kebun teh selain perusahaan itu sendiri. Tani sana cuman kopi, Pak. Dia usahanya kopi. Namun untuk mencari plasma itu nggak ada. Sampai saat ini masih belum diproses, Pak, karena belum ada lokasi plasmanya. Untuk perpanjangan gitu gimana, Pak? Solusi atau ada kebijakan khusus dari Menteri berkaitan dengan kondisi saat itu? Seperti itu, Pak. Ya, itu kalau ada hal-hal yang nggak bisa dipenuhi, mungkin ada kebijakan lah nanti ya. Karena bagaimanapun plasma itu kan harus tetap hidup, gitu maksud saya. Iya, Pak. Dan petani di sekitar sana tuh nggak mau nanam teh karena untuk hasilnya juga kurang maksimal, lebih enak dia nanam kopi, Pak. Tapi padahal kebun besarnya teh. Iya, kebun besarnya teh, Pak. Memang kan konsep plasma itu kan mendukung usaha besarnya ya. Iya, benar, Pak. Mendukung usaha besarnya. Jadi nanti dilihatlah. Kalau menurut saya sih itu tidak tunduk pada hukum HGU lagi itu. Itu soal apa itu? Soal pembinaan yang tidak tuntas itu ya. Siapa? Iya, Pak. Jangan-jangan dia punya strategi supaya tidak mau jadi plasma. Enggak, Pak. Jadi kemarin juga udah konsultasi dengan Pemda setempat bahwa ini Pemdanya mau menyediakan anggaran untuk plasma itu, Pak. Kopi, sebagai kopi. Itu, Pak. Ya, saya kira itu bisa dengan kebijakan lah. Kalau apa, yang penting dia sejahtera begitu. Tetapi maksud saya pertanyaan itu sebenarnya yang paling penting sebagai bahan refleksi kita, mengapa ada plasma yang tidak mendukung induknya, intinya begitu loh. Ya, Pak. Mungkin dia itu ya, saya kira itu dulu ya. Nanti tetapi saya kira bisa kebijakan lah ya. Kalau apalagi plasmanya sudah didukung oleh bupati lagi kan? Ya, sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Yo, makasih ya. Sekarang kita lanjut ke HGB ya. Oke, baik, saudara-saudara. Isi dan sifat. Isi dan sifat HGU itu, HGB itu adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya. Ya. Jadi HGB itu hanya untuk mendirikan dan mempunyai bangunan. Jadi sebenarnya adalah HGB ini bukan memiliki tanahnya, tapi boleh mendirikan atau mempunyai bangunan di atas tanah itu. Sama dengan HGU. HGU itu bukan miliknya. Dia tetap tanah negara atau tanah HPL, tapi yang mendapatkan haknya itu boleh berusaha pertanian, peternakan, perikanan di atas HGU. Nah, HGB juga begitu. Haknya adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya. Ya. Jadi bangunan ini apa ini? Bisa bangunan rumah untuk perumahan, bisa hotel, ya, bisa gudang, bisa lapangan golf. Lapangan bolok itu bukan pertanian itu, jadi itu lebih dekat ke HGB. Yang bukan miliknya. Bukan miliknya ini artinya bisa di atas tanah negara, bisa di atas tanah HPL, dan bisa juga di atas tanah hak milik orang lain. Hak milik orang lain. Nah, itu ya. Itu yang menjadi isi dan sifat definisinya. Ya. Sekarang ada rumah yang berfungsi sebagai kantor juga, itu namanya kan rukan ya, rukan. Ada rumah yang berfungsi sebagai toko, ruko. Itu hak apa itu? Hak milik atau HGB?
Siapa bisa memberikan pendapat? Izin Pak, menurut saya itu masuk hak milik Pak. Karena untuk penggunaannya sebagai rumah dan dimanfaatkan sebagai tempat jualan toko Pak. Yang utamanya rumah gitu. Iya Pak. Kalau rukan, rumah kantor. Saya belum paham Pak kalau untuk rukan Pak, batas ruku Pak. Ya, ada juga rukan yang lain, rumah bukan, kantor bukan, ya. Oke, baik. Itu kebijakan di daerah itu. Yang jadi rujukan yang utama adalah tata ruangnya. Jadi kalau bentang lahan itu adalah permukiman, tentu diberikan hak milik. Tapi kalau tata ruangnya itu untuk usaha, perdagangan dan seterusnya, tentu yang diberikan adalah HGB, ya. Itu buat penggunaan yang banci itu seperti itu ya, yang rumah. Halo? Gimana? Ada yang bertanya? Jelas ya, Prayoga ya? Ya Pak, terima kasih Pak. Jadi tergantung tata ruangnya. Kalau tata ruangnya boleh permukiman, bisa dikasih hak milik. Tapi kalau tata ruangnya itu di situ adalah perdagangan, begitu tentu dikasih HGB. Itu supaya orang lebih tertib lah ya. Jadi harus dilihat tata ruangnya. Oke. Sekarang objeknya. Objek HGB. Objek HGB itu bisa di atas tanah negara, tanah HPL, dan tanah hak milik. Itu kemungkinannya di situ. Ya. Sekarang jangka waktunya. Jangka waktunya itu kalau UPA hanya ngomong, sekali lagi, hanya ngomong perpanjangan ya. Hanya ngomong perpanjangan. Istilah pembaharuan itu baru ada di PP 40 tahun 96. Nah, kalau HGU itu 30-20, perpanjangannya 20, pembaharuannya 30. Nah, sekarang coba kita lihat ini, pengaturan yang baru ya, pengaturan yang baru mengenai jangka waktu itu di pasal 37 PP 18 tahun 21. Nah, di sini dikatakan HGB di atas tanah negara ataupun di atas tanah hak pengelolaan itu bisa diberikan 30 tahun, perpanjangan 20 tahun, dan pembaruan 30 tahun. Nah, ini apa yang baru dari pengaturan ini? Sama seperti HGU tadi, yang baru di sini adalah berkaitan dengan kita ingin membangun bahwa siklus HGB itu adalah pemberian, perpanjangan, pembaruan. Jadi dia bukan jangka waktu 80 tahun, 30, 20 tambah 80, tapi itu semacam siklus yang kalau usaha itu berjalan dengan baik, siklus itu dijamin ya, dijamin bisa diperpanjang dan diperbaharui. Itu pengertian siklus. Yang kedua, HGB di atas tanah hak milik, jangka waktunya paling lama 30 tahun dan dapat diperbaharui, Jadi yang perlu kita cermati di sini adalah kalau di atas tanah hak milik itu tidak bisa diperpanjang. Dia langsung pembaharuan. Ya. Jadi HGB di atas tanah milik itu paling lama hanya ya 60 tahun ya. 30 tambah 30 pembaharuan. Nah, setelah jangka waktu pemberian perpanjangan pembaharuan berakhir, tanah HGB menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah hak pengelolaan. Ini logis aja ini ya. Lalu yang keempat, tanah yang dikuasai oleh negara, ya.
sebagaimana ayat 3, penataan dan penggunaan pemanfaatan pemilikan menjadi kewenangan menteri dan dapat diberikan prioritas kepada bekas pemegang hak dengan memperhatikan tanah masih diusahakan, dimanfaatkan dengan baik, dengan keadaan, sifat, dan tujuan yang baik, syarat-syarat pemberian hak dipenuhi oleh pemegang hak masih boleh sebagai subjek pemegang hak, dan D, tanahnya masih sesuai dengan tata ruang, E, tidak dipergunakan atau direncanakan untuk kepentingan umum, lalu juga bisa memperhatikan sumber daya dan lingkungan sekitar ya. Nah, saudara-saudara, saya tekankan lagi ya, kalau di atas tanah negara boleh, di atas tanah negara dan HPL boleh perpanjangan pembaruan, sedangkan di atas tanah hak milik hanya pembaharuan ya. Kalau siklus itu sudah berakhir, buat di atas tanah negara dan HPL, maka itu diambil alih oleh negara penataannya. Kalaupun mau diberikan lagi kepada bekas pemegang hak, harus diperhatikan, harus setelah dilakukan penataan penggunaan pemanfaatannya oleh negara ya. Jadi ada semacam menghitung ulang kepentingan negara, kepentingan masyarakat di atas tanah yang sudah lewat satu siklus ya, satu siklus. Jadi lebih ketat itu maksudnya, lebih ketat pemberian hak yang baru kepada bekas pemegang hak atau kepada masyarakat, begitu, saudara. Nah, saudara-saudara, kita lihat pasal 41 dulu, 41 PP 18 tahun 21. Permohonan perpanjangan jangka waktu HGB dapat diajukan setelah tanahnya digunakan, dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya paling lambat sebelum berakhirnya jangka waktu HGB. Nah, jadi di sini tidak dikatakan lagi paling lambat perpanjangannya itu tidak harus di 2 tahun terakhir ya. Tetapi apabila kegiatannya itu dianggap baik ya, dianggap eksis, bisa berusahanya lancar, bisa mendatangkan manfaat bagi masyarakat sekitar, menyerap tenaga kerja dan seterusnya, maka perpanjangannya dimudahkan, tidak harus setelah hampir berakhir jangka waktunya. Ayat 2, permohonan HGB, permohonan pembaharuan HGB diajukan paling lama 2 tahun setelah berakhirnya jangka waktu. Ini kalau pembaharuan paling lambat 2 tahun. Nah, sekarang yang perlu kita cermati di sini bahwa HGB itu bisa saja di atas rumah susun ya. HGB-nya di atas rumah susun ya, di atas rumah susunnya ada satuan rumah susun ya. Nah, gedung besarnya namanya rumah susun, ya. Satuan ruang tempat-tempat yang digunakan itu namanya satuan rumah susun, ya. Kamar-kamarnya, ruangan-ruangan untuk dihuni itu namanya satuan rumah susun. Jadi gedung besarnya diberikan HGB, ya. Satuan-satuan yang ditempati masyarakat diberikan namanya hak milik satuan rumah susun, ya. Nah, itu pengantar awal. Nah, sekarang bagaimanakah perpanjangan HGB di atas tanah negara ya bagi HGB untuk rumah susun? Pemberian HGB bagi rumah susun ya perpanjangannya bisa dilakukan setelah mendapat sertifikat laik fungsi (SLF). SLF ini yang baru di sini ya. Jadi HGB-nya sudah jalan, rumah susunnya sudah mulai operasional,
Kalau operasional itu artinya sudah layak dijual itu ada buktinya, sertifikat layak fungsi, SLF. Jadi kalau sudah dapat SLF, perpanjangannya bisa dilakukan langsung. Ya, SLF. Kalau kita juga beli rumah perumnas misalnya, rumah bantuan pemerintah, itu kan ada SLF-nya, sertifikat layak huninya. Kalau rumah-rumah di darat itu yang perumnas itu biasanya 15 tahun ya. Kalau SLF-nya sudah keluar, perpanjangan bisa dilakukan. Demikian juga HGB di atas HPL, ya, bisa dilakukan setelah SLF. Lalu dalam hal HGB di atas HPL, maka jangka waktu perpanjangan penggunaan dapat diberikan apabila tanahnya telah digunakan, dimanfaatkan sesuai dengan pemberian hak. Oke. Ada pertanyaan di sini, saudara, khusus buat rumah susun, dia diberikan perpanjangan dan pembaruan setelah SLF. Begitu ya, saudara ya? Mohon izin bertanya, Pak. Mohon izin bertanya, Pak. Saudara Samuel ya? Siap, Pak. Dari mana Samuel? MOU Papua Barat, Pak. Papua Barat. Siap. Pegawai? Tidak, Pak. MOU. Di mana di Papua Barat? Di Kota Sorong, Pak. Di Sorong. Siap. Oke, silakan. Ini, Pak. Mengapa perubahan status kepemilikan atas suatu properti dari sertifikat HGB ke sertifikat hak milik? Apa tujuan diterbitkan perubahan tersebut? Coba, Bapak belum paham maksudnya. Mengapa perubahan status kepemilikan atas suatu properti dari sertifikat HGB menjadi sertifikat hak milik? Apa tujuan diterbitkan perubahan tersebut? Untuk properti, kalau benar-benar, ya itu kan ada kebijakan yang mau kita lakukan secara konsisten, dulu kan belum konsisten. Kalau dia betul-betul untuk perumahan, itu Pak Menteri maunya langsung hak milik saja, gitu loh, hak milik saja. Jadi, tetapi kan itu tidak mungkin kalau perusahaan, kalau kita beli tanah dari perusahaan, kan dapat HGB, namanya HGB induk. Nah, di atas HGB induk ini nanti kita membeli rumahnya namanya HGB kecil. HGB kecil ya. Nah, kita sudah tahu itu untuk rumah. Kenapa harus HGB? Bisa saja diatur langsung dia diubah menjadi hak milik, begitu ya. Itu memberikan kemudahan. Kalau betul-betul itu untuk kepentingan pribadi dan keluarga, itu bisa, artinya untuk rumah, bukan untuk usaha, itu bisa langsung hak milik. Bukan langsung lah, ditingkatkan langsung. Karena nggak boleh dia hak milik, karena HGB induknya kan HGB. Hak induknya itu HGB. Maka hak kecilnya untuk setiap rumah juga HGB. Ya. Nah, selama ini kan kita melihat HGB itu baru diperpanjang ketika mau berakhir. Nah, Bapak Menteri mau harusnya jangan menunggu berakhir, langsung aja dia berikan hak milik. Apa tujuannya? Ya, tujuannya untuk mempermudah rakyat kalau benar-benar untuk kepentingan pribadi dan keluarga, berikan hak milik, gitu ya. Ingat itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang pertama itu hak diberikan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga dan memenuhi kebutuhan usaha. Kalau benar-benar untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga, harusnya bisa diberikan hak milik. Nah, tapi karena keadaan hukum besarnya, perumahan itu tidak bisa hak milik, harusnya peningkatan menjadi hak milik bisa dilakukan di awal, secepat mungkin. Begitu. Begitu, Saudara Sorong, bagaimana? Siap, terima kasih, Pak. Jadi ada kebijakan baru di Sorong sudah mulai dilakukan itu rupanya, Samuel. Siap, sudah, Pak. Sudah. Sudah. Bagus. Nah, itu juga reformasi sejak tahun 98 itu. Sejak 98 HGB untuk perumahan boleh segera ditingkatkan menjadi hak milik.
Tetapi beberapa daerah tidak konsisten. Pak Menteri ingin supaya kemudahan itu diberikan sepanjang betul-betul untuk rumah, untuk keluarga ya, untuk keluarga, bukan untuk usaha ya. Siap, terima kasih Pak. Baik, baik. Sekarang cara terjadinya. Cara terjadinya tentu ada dua ya. Pertama, kalau di atas tanah negara itu dengan penetapan, kalau di atas tanah HPL dengan persetujuan plus penetapan, ya. Kalau di atas tanah hak milik itu dengan akta pemberian HGB di atas tanah hak milik, ya. Peralihannya juga sama, peralihannya dengan PPAT biasa, ya. Pembebanannya juga bisa dibebani hak tanggungan, ya. Hapusnya itu sama dengan ketentuan yang lain. Nah, sekarang pembuktiannya. Pembuktiannya harus didaftarkan. Nah, kapankah lahirnya hak atas tanah itu? Kapankah lahir HGB di atas tanah negara? Di sini dikatakan HGB harus didaftar. Dan HGB itu baru lahir setelah pendaftaran, saudara-saudara. Ya. Bukan setelah pemberian hak, bukan setelah SK pemberian hak, tetapi setelah pendaftaran. Oleh karena itu, maka pendaftaran pemberian hak yang pertama ini disebut bersifat konstitutif, ya, bersifat konstitutif. Nah, ini mungkin Bapak jelaskan lebih lanjut ya. Apakah yang disebut pendaftaran tanah bersifat konstitutif? Pendaftaran bersifat konstitutif artinya bahwa pendaftaran itu menciptakan keadaan hukum baru. Keadaan hukum baru apa itu? Berubahnya status tanah dari tanah negara menjadi tanah hak. Ya, itu namanya konstitutif. Yang satu lagi disebut bersifat deklaratif. Kalau terjadi peralihan hak jual beli itu sudah beralih setelah ditandatanganinya akta jual beli oleh PPAT. Nah, tetapi akta itu juga wajib didaftar supaya peralihan itu diketahui oleh umum, begitu ya. Tidak sekedar diketahui oleh penjual, pembeli dan PPAT. Dia juga harus didaftar ke BPN supaya diketahui oleh umum. Nah, tetapi saya ingin menegaskan bahwa fungsi pendaftaran pada pendaftaran tanah pertama dan pada peralihan hak itu berbeda. Fungsi pada pendaftaran pertama itu bersifat konstitutif, ya, menimbulkan keadaan hukum baru dari status tanah negara menjadi tanah hak. Sedangkan pada peralihan, fungsi pendaftaran tanah adalah deklaratif. Deklaratif artinya menegaskan bahwa telah terjadi peralihan hak. Begitu. Ada pertanyaan sampai di situ, saudara-saudara? Izin, Pak. Silakan, Joko. Siap, izin bertanya, Pak. Gimana, Joko? Siap, dari Kalbar, Pak. Pegawai atau umum? Siap, MOU, Pak. Oke, bagus. Silakan. Izin bertanya, Pak. Tadi kan HGB kan bisa dijadikan sebagai jaminan utang. Sedangkan hak pengelolaan tidak bisa dijadikan sebagai jaminan utang. Tapi apabila HGB yang ada di atas hak pengelolaan, apakah bisa dijadikan sebagai jaminan utang, Pak? Bisa. Sepanjang ada persetujuan dari pemegang HPL. Ya. Sepanjang ada persetujuan dari pemegang HPL. Nah, mengapa perlu persetujuan itu? Loh, itu nanti kan untuk mengantisipasi
ini kira-kira peminjaman uangnya ini bisa dibayar nggak? Kalau nanti nggak bisa dibayar kan ini menyulitkan pemegang HPL, kan begitu kan? Nah, makanya bisa sepanjang ada persetujuan dari pemegang HPL. Nah, begitu. Jadi kalau misalnya ada meminjam tanpa persetujuan pemegang HPL itu nggak bisa itu. Bisa dipidana nanti sama pemegang HPL, ya. Nah, begitu. Oke, bagus. Terima kasih. Jelas ya, Joko ya, sepanjang ada persetujuan dari pemegang HPL. Siap, jelas Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oke, masih ada saudara-saudara? Izin bertanya, Pak. Fuad, silakan Fuad. Ya. Izin Pak. Ada misalkan, ya Pak, saya mau membeli rumah milik Pemda. Contohnya aja tuh kompleks Korpri yang bangunan tersebut tuh digunakan untuk dibangun untuk kalangan Pemda. Nah, karyawan Pemda harusnya Pak. Pertanyaan saya tuh, apakah tanah tersebut itu ada kemungkinan dicabut Pak atau diambil alih oleh pihak Pemda selaku pemilik di masa mendatang? Yang kedua, kalau penguasaan lahan tersebut dicabut oleh Pemda selaku pemilik lahan, apakah kompensasi yang diterima oleh si pemilik rumah Pak? Lalu misalkan nih biaya apakah yang biasanya timbul dari transaksi jual beli tersebut Pak? Dan berapa biayanya dan biaya tersebut ditanggung oleh penjual atau pembeli Pak? Terima kasih Pak. Nah pertanyaanmu banyak sekali tuh. Jangan-jangan pertanyaan titipan itu Fuad. Titipan kantor. Iya Pak, kan nyambung gitu loh Pak pertanyaan Pak. Jadi mikirnya nyambung Pak. Oke, pertanyaannya begini. Korpri itu di atas HPL atau HGB Induk? HGB Pak. Jadi ada HGB besar milik Korpri gitu. Iya Pak. Milik Pemda Pak yang digunakan untuk pegawai Korpri itu Pak. Iya, maksud Bapak gini, apakah HGB besar atau di atas HPL langsung gitu loh? HGB besar Pak. Terus kalau di atas HGB besar, apa tadi pertanyaannya? Apakah tanah tersebut itu kemungkinan di masa mendatang itu dapat diambil alih oleh pihak Pemdanya Pak? Dan kalau diambil alih itu apa kompensasinya diterima oleh pemilik rumahnya Pak? Nah, kalau sudah HGB besar, dengan beralihnya HGB itu nggak ada lagi kewenangan HGB besarnya. Sama dengan kita beli perumahan di perumahan HGB besar, kalau kita sudah dilepas, itu artinya bagian tanah yang kita beli itu sudah lepas. Begitu Fuad, kenapa ada kasus gimana itu? Kepikiran aja Pak, kalau misalkan saya beli rumahnya pegawai Korpri tadi loh Pak, yang di misalkan tanah milik Pemda tadi yang digunakan untuk pegawai Korpri, lalu saya beli rumah di kompleks tersebut. Nah itu apakah itu kan masih HGB Pak, di atas itu kan di atas lahannya Pemda. Jadi kalau misalnya saya beli itu apakah sewaktu-waktu dapat dicabut atau tidak itu Pak? Nah berarti itu kalau dugaan Bapak itu mungkin HGB di atas HPL Pemda gitu loh Dek. Iya Pak. Berarti adalah HGB di atas HGB besar, di atas HPL, begitu ya? Iya. Nah, berarti nanti urusannya kepada pemegang HPL. Kalau dia berakhir, apakah dia mau memberikan persetujuan untuk diperpanjang terus, begitu? Kalau di atas HPL, berakhir HGB-nya, ya berakhir atas tanahnya. Sepanjang dia tidak mau memperpanjang, itu nggak bisa. Sudah selesai. Begitu Fuad ya. Makanya ini sekarang kita perlu jelas ini. Karena berbeda konsekuensi hukum HGB di atas tanah negara atau HGB di atas tanah HPL dan tanah milik. Kalau di atas tanah negara nggak ada masalah, itu HGB kita terus, ya.
kalau HGB-nya berakhir juga kita pemegang hak prioritas. Tapi kalau di atas HPL dan di atas hak milik, tidak ada hak prioritas dari pemegang HGB itu. Begitu, Fuad. Siap, terima kasih Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada lagi, saya kira kita sekian saja, Saudara Komkes, Saudara Fadel. Ya, Bapak. Saya kembalikan pada Anda ya. Mohon izin Bapak, mungkin saya ada pertanyaan dikit aja Pak. Yang pertama itu mengenai tadi Bapak menyinggung mengenai SLH, sertifikat layak huni untuk perumahan-perumahan Bapak. Ini apakah SLH tersebut harus dicantumkan apabila objek tersebut ingin dilakukan perpanjangan Pak atau pembaruan. Contohnya kan kalau kayak rumah di Perumnas itu Bapak banyak dikonsultasi Bapak. Apakah SLH itu salah satu syarat wajib untuk proses konsultasi tersebut? Itu aja Bapak. Terima kasih. Ya, sertifikat layak fungsi itu kewajiban perpanjangannya itu kalau saya nggak tahu kalau non rumah susun ya, itu yang Bapak ceritakan tadi itu SLF sertifikat layak fungsi untuk di rumah susun. Itu yang wajib disertakan. Ya? Ya Pak. Siapa Pak? Terus satu lagi Bapak mungkin mengenai HGU Pak. Mengenai HGU yang tadi Bapak sebutkan bahwa hapusnya hak dari HGU tersebut kepada yang bersangkutan tidak hutangnya Bapak. Apabila yang bersangkutan tidak sanggup membayar itu Bapak kan otomatis pasti biasanya kan lari dari kenyataan Bapak untuk tidak membayar hak tanggungan tersebut, tidak melunasi hutangnya. Dan HGU yang menjadi objek tersebut biasanya ditelantarkan Bapak. Apakah HGU objek tersebut yang termasuk kategori tanah terlantar dan bisa dimasukkan ke objek redistribusi tanah Bapak atau tidak Bapak? Terima kasih. Ya bisa saja. Kalau diterlantarkan ya tentu diperiksa panitia C nanti. Tetapi itu semua tidak berarti hutangnya hilang. Tetap saja dia tetap bayar hutang. Tapi posisi kreditor sedikit turun pangkat dari kreditor preferen menjadi kreditor konkuren. Kreditor konkuren artinya kalau si yang berutang itu punya hutang banyak, ya, hutang banyak lalu asetnya dijual, nanti hak dia itu tidak lagi harus diutamakan, nanti dibagi sama dengan yang lain, sama. Jadi misalnya ada hutangnya 10, ya, hutangnya 10, jadi bagi rata gitu, dia nggak punya didahulukan untuk dibayar. Kalau dia punya hak preferen, hutangnya 10, ya, nanti 9 berada pada si ini yang pemegang hak tanggungan, maka yang 9 dulu didahulukan, itu aja. Jadi apakah dia menjadi tanah negara, ditetapkan jadi tanah terlantar dan seterusnya, itu tidak mengubah hutang piutang, ya, mengubah hutang piutang. Oke, cukup Fadel? Ya Bapak, terima kasih Bapak. Oke, saya kira cukup dari saya. Kalian kembangkan dalam selama belajar di STPN, ya, didiskusikan. Kalau nanti ada bahan-bahan itu yang katakanlah tidak sesuai dengan perkembangan atau tidak tepat, silakan aja kita bisa diskusi secara online, ya, per WA dan seterusnya, begitu ya? Ya Bapak, siap. Saya kira terima kasih ya dari saya ya. Selamat belajar ya. Siap Bapak. Terima kasih banyak atas pemaparan dan pemberian materi dari Bapak Kepala Pusat Pengembangan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertahanan Nasional, Bapak Dr. Roland Sitorus, MS. Terima kasih banyak materinya Pak Kapus atas, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua untuk kedepannya sebagai calon-calon pemimpin Kementerian Agraria Bapak. Terima kasih. Bagus, terima kasih. Izin live ya. Ya Bapak, terima kasih banyak Bapak.